Ren Yuanzi, bagaimana? Kamu seharusnya lebih mengenal benda ini daripada aku. Dengan telapak tangannya bermain ringan dengan daun teratai misterius ini, mulut Xiao Yan tiba-tiba tersenyum menjengkelkan. Bagaimana bisa? Dewa ini telah mengkonfirmasi identitasmu beberapa kali, dan kamu sama sekali tidak bisa menjadi reinkarnasi ke-9. Mendengar kata-kata mengejutkan Xiao Yan, ekspresi kegilaan berangsur-angsur muncul di wajah Ren Yuanzi yang menghina. Jelas, dengan indera penciumannya, dia mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan tidak masuk akal. Namun, dengan kemampuan penetrasinya, dia sudah berkali-kali menyelidiki identitas asli Xiao Yan sebelum dan sesudahnya. Xiao Yan tidak mungkin menjadi generasi ke-9 Yuan Tian. Aku memang generasi ke-9, tapi daun teratai, tanda dari generasi ke-9, tidak ada padaku, tapi di Nanan. Dengan kemampuanmu, bagaimana kamu bisa menemukannya? Lelucon ini, saatnya berakhir. Semua yang telah kamu lakukan pada dunia ini akan berakhir dengan kejatuhanmu. Xiao Yan secara paksa menekan ki dan darah yang bergejolak di tubuh 8 pria kuat lainnya di sekitarnya, dan kemudian tertawa. Dalam sekejap, tubuh 9 sosok membentuk garis bersama, dan di atas tubuh masing-masing, ada sentuhan fluktuasi kuno dan kompleks. Fluktuasi semacam itu tampaknya jauh melampaui pembangkit tenaga dewa pertempuran biasa. Susu, Yuan Tian, Anda abadi, dewa ini menemani Anda di masa lalu untuk melindungi surga yang hilang dalam reinkarnasi. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda benar-benar akan ditipu oleh Anda pada saat terakhir. Melihat formasi lawan, Ren Yuanzi juga mengerti bahwa ini adalah tipuan Yuan Tian. Dengan kemampuannya, dia menyembunyikan token daun teratai generasi ke-9 di tubuh Nanan, dan kemudian menyebarkan Nanan ke dalam ribuan parasit di jalan simbiosis antara dua jiwa. Dalam tubuh manusia, dia tidak dapat menemukannya sendiri, dan untuk sementara, kulit Ren Yuanzi menjadi semakin suram. Meskipun kekuatan dan efektivitas tempurnya secara keseluruhan melampaui Xiao Yan beberapa kali, tetapi sekarang setelah dunia ke-9 berkumpul, Xiao Yan memiliki panduan nafas Yuan Tian. Jika dia benar-benar memulai pertempuran mematikan di sini, saya khawatir dia tidak akan menjadi milik Xiao Yan, lawan. Rencana sempurna Xiao Yan yang direncanakan untuk selamanya benar-benar hancur oleh dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan hal ini, kemarahan yang kuat menyebar. Hal yang memalukan seperti itu tidak akan pernah disetujui oleh Ren Yuanzi. Generasi ke-9 berkumpul bersama, kekuatan ilahi itu mengerikan. Tapi itu tidak masalah. Dewa ini memiliki satu keterampilan terakhir. Merasakan kekuatan dari 9 orang di depannya semakin bergelombang, rambut panjang Ren Yuanzi yang tergerai sedikit bergoyang, dan pupil matanya bermandikan warna ganas dan gila. Pada saat ini, dia hanya bisa mencoba mati-matian, jika tidak begitu dia mundur, Xiao Yan akan sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini, dan dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap dunia ini di masa depan. Pada saat itu, keselamatannya sendiri juga akan terpengaruh oleh Xiao Yan ancaman peradangan. Karena kamu akan mati seperti ini, maka jangan salahkan dewa karena kejam. Dengan kekuatan suciku, api suci kembali ke tempatnya. Dong dong dong. Suara gila Ren Yuanzi bergema di langit, dan kemudian seteguk darah putih susu disemprotkan ke dalam kehampaan, dan cahaya darah putih susu yang tak berujung tiba-tiba jatuh dari langit, dan kemudian langsung menembus penghalang Tuhan yang diatur oleh Xiao Yan. Cahaya berdarah pria itu menghilang ke bumi, ke dalam kehampaan, ke setiap sudut dunia, dengan kejam menyedot semua yang ada di dunia ini seperti vampir. Orang ini, bukankah dia gila? Melihat gerakan Ren Yuanzi yang begitu gila, makhluk yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini dengan bingung. Suandi dan api suci pertama adalah hubungan antara tuan dan pelayan. Setelah Suandi dikalahkan oleh Yuan Tian, ia mencoba menyembunyikan sumber terakhirnya di api suci pertama, yang hancur menjadi 3 bagian, dan menunggu kebangkitannya di masa depan, tetapi dia tidak berharap Anda melahap miliknya, sumber sepenuhnya. Ketergantungan terakhirmu, aku khawatir kamu ingin memanggil api suci pertama, kan? Karena itu masalahnya, maka dewa ini akan menemanimu menjadi gila sekali, dan membuatmu yakin bahwa kamu kalah. Ada kegilaan putus asa di mata Xiao Yan. Dengan ketinggiannya yang merendahkan, dia secara alami dapat melihat di mana cahaya darah menyebar, dan kekuatan surga dan bumi yang tak berujung berkumpul, dan kemudian meledak ke posisi Ren Yuanzi. Bahkan jika Ren Yuanzi bergabung dengan 3 sumber,
dia telah menelan sumber suci Suandi dan berubah menjadi api suci pertama. Tetapi sekarang dia tidak dapat dengan mudah melemparkan api suci pertama. Karena selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pemisahan pemimpin dunia luar, penguasa dunia di pusat dunia manusia, dan Yuanzi manusia membuat api suci pertama tidak lagi, dan sekarang saya ingin sepenuhnya mereproduksi kekuatan yang pertama, api suci, tentu saja perlu untuk mengumpulkan kekuatan langit dan bumi di dunia ini. Bang bang bang. Tepat ketika makhluk yang tak terhitung jumlahnya bingung, di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar, ada banyak energi surga dan bumi murni yang mengalir keluar, dan kemudian semuanya mengalir ke langit. Di antara api putih susu yang samar. Dalam sekejap, api putih susu meroket, menerangi seluruh langit dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan yang berasal dari zaman kuno, sedikit melalui api putih susu, datang ke dunia ini dan membakar semuanya di sini. Dalam kekuatan seperti itu, bahkan segala sesuatu di dunia ini menjadi pucat dan tidak berdaya. Yaitu, api suci pertama yang legendaris. Kekuatan api suci pertama terlalu menakutkan, bagaimana saudara Xiao Yan harus menghadapinya. Api suci pertama, saya khawatir itu hanya bisa ditangani dengan senjata ilahi pertama. Maksudmu, artefak nomor 1 yang tidak tercatat itu. Tapi bagaimana cara memanggil artefak tertinggi seperti itu? Dalam sekejap, King Yuan, 4 gundik dan lainnya juga bingung. Benar saja, itu adalah api suci pertama. Anda sesama egois, untuk benar-benar menghapus semua api suci alam ilahi, sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini dapat menyerang dewa pertempuran sejak zaman kuno, itu bodoh. Hari ini, aku akan meyakinkanmu tentang kekalahanmu. Dengan kekuatan suciku, artefak itu akan kembali ke tempatnya. Cahaya kekuatan ilahi Qian tersebar di seluruh langit, dan segera hantu teratai Qian remaja muncul di depan Xiao Yan, seolah-olah artefak suci yang paling kuat telah tidur untuk selamanya. Bahkan jika yang terakhir belum sepenuhnya terbentuk, itu telah sepenuhnya menyerap kekuatan di tubuh Xiao Yan, penindasan yang tak terlukiskan, yang berkali-kali lebih menakutkan daripada api suci pertama. Kekacauan. Kekacauan King Lian. Pada saat ini, wajah Ren Yuanzi penuh ketakutan, dan tidak ada yang tahu kekuatan senjata ilahi pertama ini lebih baik darinya. Pada masa kejayaannya, Suandi bekerja sama dengan api suci pertama, dan pada akhirnya juga jatuh dengan sedih di bawah artefak pertama. Kekuatan tertinggi artefak pertama masih terlihat jelas di mataku. Bahkan jika kamu adalah generasi ke-9 dari Yuan Tian, bahkan jika kamu memiliki artefak pertama, kamu sama sekali bukan tubuh Yuan Tian. Jadi biarkan dewa ini dihancurkan dalam api yang tak berujung. Mata Ren Yuanzi melonjak panik, seteguk darah menyembur keluar, dituangkan ke dalam api putih susu, dan kemudian suara dengungan zaman kuno dan modern terus mengalir keluar dari api putih susu. Di bawah api yang sangat panas, bahkan Xiao Yan, kaisar api yang diakui, sedikit lebih rendah, dan rasa krisis yang kuat merayap ke dalam hatinya. Seluruh dunia menjadi sunyi senyap dalam sekejap, dan sepertinya semua orang bisa merasakan penindasan mengerikan yang terkandung dalam api suci pertama ini. Begitu serangan semacam ini diluncurkan, aku takut bahkan Xiao Yan akan terluka parah dalam serangan instan. Adegan dari zaman kuno masih akan muncul kembali hari ini. Kekacauan King Lian, nafas kekacauan. Pada saat suara keras Xiao Yan terdengar, 8 hantu di sampingnya tampaknya telah merasakannya, dan mereka berubah menjadi sentuhan kekuatan murni dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Dunia ke-9. Xiao Yan saat ini, dalam arti tertentu, adalah Yuan Tian dan Xiao Yan. Pada generasi ke-9, aura dan keadaan Xiao Yan diberkati secara ekstrim, dan dia bahkan tidak membutuhkan berkah malaikat King Yuan sama sekali. 9 lingkaran cahaya berwarna-warni dari kekuatan ilahi berkedip perlahan, diikuti oleh jejak daun teratai di alis Xiao Yan, dan saat berikutnya, cahaya ilahi yang luas naik ke langit. Sinar cahaya biru abu-abu yang aneh itu tampaknya mengandung sentuhan kekuatan primordial yang tak terlukiskan, dan itu dirasakan dengan hati-hati, seperti kekuatan dunia ini pada awalnya, luas, kompleks, dan misterius. Cahaya biru abu-abu perlahan naik, dan kemudian penindasan yang disebabkan oleh api putih susu yang tak terhitung jumlahnya menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, tampaknya seluruh dunia membeku dalam sekejap. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat semburat energi biru abu-abu membangun sesuatu hal yang kacau, berbentuk seperti teratai hijau. Dalam waktu kurang dari 10 napas sebelum dan sesudah,
ada teratai hijau halus dan kecil di telapak tangan Xiaoyan. Platform lotus hijau sedikit berubah. Ada 9 daun teratai dan 9 biji teratai saling berhadapan, yang tampaknya merupakan penampilan aslinya dari dunia ini. Wajah Xiaoyan tenang, kekuatan suci asli yang luas di tubuhnya berubah menjadi teratai hijau yang kacau, dan ada sedikit kelembutan di matanya. Ini adalah cara terkuatnya sejauh ini, dan itu juga merupakan harapan terakhir dari Yang Agung, dunia. Meskipun tubuh Xiaoyan benar-benar kehabisan nafas dan divine power-nya hampir habis, Yuan Zi, yang berada di kejauhan, masih bisa mencium bau gelombang familiar dari tubuhnya. Itu adalah kekuatan penciptaan Yuan Tian. Kekuatan semacam itu adalah kekuatan tertua dan terkuat di alam semesta. Bahkan api suci pertama sedikit lebih rendah. Kekacauan King Lian, tekan semua kejahatan. Melihat wajah mengerikan Ren Yuanzi, Xiaoyan melambai dengan seluruh kekuatannya, dan teratai hijau yang kacau di telapak tangannya meledak menjadi ratusan juta lingkaran cahaya yang menyilaukan. Api suci terbang menjauh. Berdebar. Di mana teratai hijau menyebar, semua kekuatan antara langit dan bumi langsung meredup dan mengeras. Saat menyentuh api sumber api suci pertama tampaknya memiliki ketakutan yang sangat kuat, dan bergerak cepat, seolah-olah melarikan diri. Sangat disayangkan bahwa lotus hijau yang kacau membengkak dalam sekejap, dan dalam sekejap, itu benar-benar menutup sumber api suci pertama, menekannya, dan membuatnya tidak bisa bergerak. Di atas langit, lotus hijau biru abu-abu yang kacau sedikit berputar, dan bahkan sekelompok kecil api putih susu dengan tenang merangkak. Di bawah artefak surga dan bumi semacam ini, bahkan api suci pertama hanya bisa menyerah dengan tenang. Puff! Ren Yuanzi awalnya adalah api suci pertama, tetapi sekarang sumber api dari api suci pertama ditekan oleh King Lian yang kacau, tubuh Ren Yuanzi dengan cepat menjadi ilusi, dan kekuatan ilahi yang mengerikan itu meledak seperti bola kempis. Pembangkit tenaga listrik tertinggi yang dibangkitkan secara bertahap berubah menjadi asap dan menghilang di sini. Lagi pula, makhluk-makhluk ini bukan tubuh, tetapi Yuanzi manusia dengan cara khusus, menggunakan kekuatan asal semua orang untuk membentuk mereka. Kekuatan para pejuang dengan cepat jatuh kepada dosen, dan orang-orang kuat ini secara alami menghilang. Hahaha, rencana keabadian dewa ini sebenarnya akan dikalahkan oleh orang yang tidak dikenal. Aku sangat membencinya. Antara langit dan bumi, saat api suci pertama ditekan oleh Chaos King Lian, wajah tampan Ren Yuanzi yang semula tampan langsung berubah menjadi penampilan menyedihkan bukan orang, hantu atau hantu. Petik 2. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa tentang ini, tapi perlahan menatap Ren Yuanzi. Meskipun dewa ini hilang, Xuandi adalah tubuh suci alami. Saya khawatir Anda tidak memiliki kekuatan primordial yang cukup untuk Anda sia-siakan. Bagaimana Anda bisa menghancurkan saya sepenuhnya? Meskipun dewa ini dikalahkan, tetapi dengan sihir tertinggi, suatu hari dia akan kembali ke dunia ini dan malu. Mungkin di tengah malam suatu hari, saatnya dewa kembali. Kamu dan makhluk lain akan hidup di bawah bayang-bayang yang didominasi oleh pembalasan dewa ini sepanjang hari. Tubuh Ren Yuanzi hancur sedikit demi sedikit, seolah-olah dia menggunakan teknik magis yang akan mengarah ke Paradise Lost. Dengan itu, Ren Yuanzi akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Bagaimanapun, teknik magis itu dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sesuka hati, dan tidak akan ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik manapun. Begitu Ren Yuanzi menembus ruang dan waktu, dengan berkah kekuatan sihir, bahkan Xiaoyan, dewa pertempuran, mungkin tidak dapat menangkap lintasan gerakan lawan. Petik 2. Dengan munculnya suara ganas seperti Ren Yuanzi, ratusan juta makhluk yang baru saja dilahirkan kembali di dunia besar, sentuhan ketakutan keluar dari lubuk jiwa mereka lagi. Jika benar seperti yang dikatakan Motoko, mereka harus hidup sepanjang hari dalam bayang-bayang yang didominasi oleh serangan menyelinap tengah malam dan balas dendam, maka kehidupan seperti itu sama saja dengan semacam siksaan abadi. Ratusan juta makhluk mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, menatap Xiaoyan dengan ekspresi tegas, seolah-olah mereka memohon pada Xiaoyan. Hahaha, sekarang kamu juga kelelahan, bagaimana kamu bisa menahanku? Sampai jumpa lagi, aku ingin semua makhluk di dunia ini merangkak di bawah kakiku. Begitu kata-kata itu jatuh, Ren Yuanzi menyeret tubuhnya yang terluka parah, perlahan-lahan mengosongkan udara, sidik jarinya berubah,
dan dengan cepat membangun semacam teknik ilusi, wajahnya penuh dengan kengerian dan penghinaan. Memang benar dia kalah dalam pertempuran para dewa ini, tetapi dalam arti tertentu, dia tidak kalah. Tapi itu tidak masalah lagi, prioritas utamanya adalah keluar dari sini dulu. Batuk-batuk, itu benar-benar mencapai batas. Melihat Ren Yuanzi yang sedang membangun lorong kehampaan dan mencoba melarikan diri, Xiao Yan dengan enggan memutar tubuhnya, dan rasa lemah yang besar perlahan menyebar dari tubuhnya. Fusi kekuatan reinkarnasi ke-9, secara paksa memobilisasi senjata ilahi pertama dan menekan api suci pertama. Semua tindakan ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan ilahi Xiao Yan. Hari ini, Xiao Yan seperti cangkang kosong, dan tidak ada kekuatan ilahi dalam tubuhnya. Hehe. Saya benar-benar berpikir bahwa dunia 1000 besar adalah tempat di mana Anda dapat datang dan pergi kapanpun Anda mau. Saya katakan, semua yang Anda lakukan untuk dunia ini, orang-orang dan dewa-dewa marah, dan semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Petik 2. Sekarang, bagaimana dewa ini bisa membiarkan harimau kembali ke gunung? Dengan tubuh ilahiku, perintahkan langit dan bumi, dan nyala api suci kembali ke tempatnya. Xiao Yan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kemudian wajahnya penuh kegilaan. The Burning Jue di dalam tubuh sedang dalam ayunan penuh, dan 36 sumber api suci di seluruh Great Thousand World tampaknya telah dipanggil oleh Xiao Yan, dan mereka terbang terus-menerus dari area yang tak terhitung jumlahnya di Great Thousand World. 36 api suci tampaknya telah terlipat di bawah panggilan Xiao Yan, dan bahkan 3 api suci yang dikendalikan oleh Yuanzi menghormati Xiao Yan dan tidak berani melahirkan perbedaan pendapat sedikit pun, dan kemudian tubuh Xiao Yan itu juga tiba-tiba terbakar, dan aura abadi dan menakutkan tiba-tiba memenuhi langit dan bumi. Namun, dengan momentum yang begitu tiba-tiba dan menakutkan, makhluk yang tak terhitung jumlahnya juga dengan jelas menemukan bahwa kehidupan Xiao Yan berlalu dengan cepat, dan napas dan tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi, seolah-olah itu akan benar-benar menghilang antara langit dan bumi kapan saja. Ledakan dirimu. Kamu gila. Melihat tindakan Xiao Yan seperti ini, gerakan di tangan Ren Yuanzi benar-benar mengeras, dan kemudian dia menatap Xiao Yan dengan keheranan di wajahnya. Kekuatan suci yang dihasilkan oleh penghancuran diri Xiao Yan di peringkat dewa pertempuran memang bisa membunuh dirinya sendiri sepenuhnya, tetapi dalam hal ini, Xiao Yan juga akan sepenuhnya dimusnahkan. Tentu saja, dewa pertempuran yang kuat dapat menjalani kehidupan yang sama seperti langit dan bumi, tetapi tindakan kematian seperti Xiao Yan, meledakkan kekuatan dewa pertempuran secara paksa, mungkin adalah yang pertama di dunia ini. Xiao Yan, Tuan Xiao, Kaisar Api Dewa. Pada saat ini, banyak makhluk memiliki hidung masam, dan mereka tidak bisa menahan air mata, dan mereka semua berlutut ke langit yang tak berujung. Tentu saja, mereka tahu persis mengapa Xiao Yan bertindak seperti ini. Untuk hal-hal yang dia jaga, dan untuk kedamaian dunia ini. Ketika tubuh Xiao Yan hampir sepenuhnya tersulut dan hampir menyatu dengan 36 api suci, Xiao Yan sedikit menundukkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf pada 4 wajah lemah dan cantik di bawah, senyumnya penuh dengan permintaan maaf ketidakberdayaan. Melihat ini, keempat gadis itu segera menekan kesedihan di hati mereka, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Mereka akan selalu percaya pada Xiao Yan dan tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti. Aku adalah Kaisar Dewa Yan, dan aku harus menekan semua bencana di dunia ini. Tubuh Xiao Yan benar-benar terintegrasi dengan 36 api suci, dan suara ilahi besar terakhir tersapu. Segera, gulungan gambar yang menutupi langit yang dibentuk oleh 36 api jatuh dari udara tipis, dan secara akurat mengenai tubuh Ren Yuanzi, tubuh. Puff! Dalam sekejap, suara pecahan kristal terus mengalir keluar dari tubuh Ren Yuanzi. Pada saat ini, Ren Yuanzi tidak punya waktu untuk berjuang, rasa sesak napas abadi melewati tubuhnya, dan semua vitalitasnya benar-benar dimusnahkan oleh serangan yang mengancam jiwa Xiao Yan. Yang terjadi selanjutnya adalah Kaisar Api Para Dewa, Xiao Yan, yang termotivasi oleh pembakaran spontan, dan juga tenggelam dalam pertempuran dewa ini. Untuk sementara waktu, di seluruh dunia, semua ketakutan dan keputusasaan yang disebabkan oleh Yuanzi manusia dengan cepat menghilang, dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya yang selamat dari bencana di bumi menatap langit dengan air mata di mata mereka. Ada celah besar di langit di atas. Ada tempat di mana Xiao Yan dan Ren Yuanzi binasa bersama. Anggota Xiao, para dewa yang perkasa.
Saya ingin menggunakan kekuatan sederhana saya untuk menebus aliansi Tuan Xiao. Setelah beberapa saat, tidak ada suara sorakan antara langit dan bumi. Sebaliknya, ratusan juta makhluk mengangkat kepala mereka pada saat yang sama. Satu demi satu, suara menderu berdarah menyapu langit dan bumi, dan kemudian bayangan seperti seorang abadi yang dibuang melompat ke langit dari udara tipis, itu juga secara spontan menyalakan api kehidupan, seolah-olah membangun sesuatu. Xiao Yan, jika kamu melindungi dunia ini, biarkan kami melindungimu. Doa suci malaikat, sihir kebangkitan. King Yuan memejamkan mata dan berdoa dengan khusyuk, seolah-olah dia sedang berdoa kepada para dewa. 12 sayap malaikat ungu ajaib di belakangnya perlahan mengipasi, dan doa ratusan juta makhluk menyatu menjadi jembatan cahaya suci saat ini. Di jembatan, potongan-potongan fragmen energi yang berisi napas Xiao Yan disatukan sedikit demi sedikit, dan samar-samar, tampak sosok kurus terlihat yang membuat banyak makhluk hidup memujanya. Tunggu aku kembali. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menatap jembatan malaikat, dan sepertinya ingin menjangkau untuk menyentuh, menarik, dan menebus Xiao Yan, tetapi ada suara biru samar yang terdengar darinya. Pada saat suara itu muncul, napas hangat seperti angin musim semi membuat hati ratusan juta jiwa menjadi hangat. Orang itu mungkin belum mati. Domain api tak berujung yang makmur tinggi di langit, puncak langit. Menatap ke langit, selain langit biru dan awan putih, celah tak berujung yang sangat mencolok menempati bidang penglihatan. Ini awalnya adalah tempat di mana Xiao Yan dan Ren Yuanzi bertarung dengan para dewa, tapi sekarang terlihat normal. Di puncak langit, retakan tak berujung yang membentang di seluruh langit dan bumi menyebar di sini. Bahkan sekarang, akibat samar dari pertempuran para dewa telah berlalu untuk waktu yang lama, dan sisa kekuatan samar yang dengan tenang meluap darinya masih bisa membuat ribuan makhluk dunia yang tak terhitung jumlahnya gentar. Di bawah kekuatan semacam itu, mereka sekecil dan tidak berdaya seperti semut. Retakan tampaknya mengandung jejak samar keilahian, yang pasti tertinggal setelah jatuhnya dua pembangkit tenaga dewa yang bertarung. Jika artefak berharga seperti itu bisa mendapatkan jejak keilahian, mereka akan bergantung pada hierarki setengah dewa. Ada juga harapan untuk melangkah ke dewa pertempuran yang sebenarnya. Tetapi bahkan celah kosong ini penuh dengan harta karun, dan tidak ada yang berani melampauinya sekarang, karena mereka tahu bahwa itu adalah tempat di mana pertempuran antara dua dewa dan kembalinya pria legendaris itu sepadan, dihormati oleh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan kembali hari itu, Yuanzi, pria yang disengaja dan direncanakan untuk selamanya, akhirnya ditindas oleh Kaisar Tuhan Yan dengan kebenaran dan mengorbankan hidupnya, dan baru saja benar-benar menghancurkan malapetaka besar itu, tetapi tidak ada yang tahu, apa itu. Kehidupan orang hari ini adalah untuk mati. Masih belum ada kabar darinya. Di rumah Nyonya wilayah api tak berujung di bawah jurang kedua dewa, 4 wanita yang khawatir berkumpul bersama, melihat ke langit melalui pintu dan jendela, dan mau tidak mau merasa sedikit tersesat. Sejak akhir pertempuran kedua dewa, tatapan dan penantian seperti ini tampaknya telah menjadi kebiasaan. Suara lembut itu jatuh, dan tidak ada seorang pun di aula yang merespons, tetapi samar-samar aku bisa merasakan bayangan malaikat yang luar biasa di sekitar celah, dan kekuatan di dalamnya menjadi semakin kuat. Sudah setahun. Setelah jeda, Yun Yun menarik napas dalam-dalam dan berdiri. Wilayah api tak berujung hari ini dikelilingi oleh api suci yang tak terhitung jumlahnya, tetapi untuk mengulur waktu bagi Xiao Yan, serangkaian pembangkit tenaga klan Xiao di bawah aliansi api tak berujung, dan pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar semuanya dihancurkan. Dan sejak saat bencana besar berakhir, Ratu Malaikat King Yuan yang baru telah menjaga celah itu siang dan malam. Menabrak. Setelah beberapa saat, cahaya menyilaukan berkedip di aula. Ini adalah berita King Yuan. Pergilah. Melihat jejak cahaya hangat itu, suhu terik yang langka muncul di mata indah keempat wanita itu. King Yuan, ada apa? Keempat mata baru saja melompat ke celah jurang di wilayah api yang tak berujung, dan mereka menatap King Yuan yang seperti patung di depannya. Sejak akhir pertempuran dua dewa, King Yuan telah menjaga tempat ini di setiap langkah. Pertama, untuk melindungi kekuatan ilahi di celah-celah dan mengganggu dakian, dan kedua, untuk menyelamatkan para pahlawan itu. Namun, selama jangka waktu yang lama ini, King Yuan menemukan beberapa hal aneh,
karena dengan kemampuannya, dia masih tidak dapat sepenuhnya melakukan sihir kebangkitan. Dia jelas memiliki kualifikasi untuk sepenuhnya melakukan sihir kebangkitan, tetapi setiap kali dia mulai bernyanyi, ada kekuatan samar di celah yang mengganggunya. Mengapa? Setelah waktu yang lama, sayap malaikat di belakang King Yuan redup, dan dia melihat ke dalam celah dengan mata merah. Saya telah dengan jelas mendorong kekuatan malaikat, jiwa malaikat, dan api malaikat di tubuh saya secara ekstrim. Mengapa itu cukup untuk mengembalikan sihir kebangkitan ilahi, dan sekarang tidak berpengaruh? Gadis bodoh, tidak apa-apa. Kekosongan melonjak. Ratu malaikat sebelumnya, Raja malaikat jatuh, dan anggota keluarga kerajaan malaikat yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan berjalan keluar dari kehampaan. Ekspresi mereka tenang, dan sayap malaikat di belakang mereka bersinar cemerlang, seolah-olah mereka bersiap untuk melakukan sesuatu. Senior, siapa kamu? Mata Sun Erdai sedikit berkerut, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Kamu sudah melakukan begitu banyak, serahkan sisanya kepada kami. Keluarga kerajaan malaikat dan pria kuat lainnya baru saja selesai berbicara, dan mereka berjalan perlahan sendiri. Ibu, kenapa? Aku jelas bisa, tapi kenapa? King Yuan tidak peduli dengan percakapan beberapa orang, dan menatap orang-orang yang berdiri di sampingnya seperti orang gila. Bagaimanapun, itulah dewa perang. Ayo pergi bersama. Sementara berbicara, sayap malaikat melonjak di belakang anggota suku malaikat yang tak terhitung jumlahnya, melantunkan mantra dengan hormat, dan di bawah kepemimpinan 200 malaikat, bayangan ilahi dari cahaya yang cukup untuk melampaui langit dan bumi turun dari langit. Di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya, cahaya malaikat benar-benar menembus tepi celah dan menyebar lebih dalam. Dalam sekejap, suara keras terus mengalir keluar dari celah, seperti semacam makhluk baru yang tidak dikenal, memanjat keluar sedikit demi sedikit. Makhluk-makhluk di wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia 1000 besar mengangkat kepala mereka tanpa henti, dan melihat celah-celah di jurang dengan kegembiraan, seolah bersiap untuk menyambut kembalinya kaisar abadi mereka. Petik 2, Tapi saat-saat indah itu tidak berlangsung lama. Kebangkitan malaikat dan bayangan ilahi runtuh sedikit demi sedikit dengan erosi jurang maut, dan akhirnya semuanya disuntikkan ke dalam celah. Pada saat ini, api harapan yang akhirnya menyala di hati semua orang secara bertahap padam, tinju mereka mengepal erat, dan bahkan ada air mata masam di pupil mereka. Tuhan memberkati Dakian, lindungi kaisar dewaku. Pada saat makhluk yang tak terhitung jumlahnya siap untuk bergegas ke celah tanpa mempertaruhkan nyawa mereka, hujan yang indah tiba-tiba turun di langit ini. Dalam hujan, ada api yang menghancurkan langit yang menyilaukan, dan suhu tinggi yang menakutkan yang cukup untuk membakar jiwa mengejutkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Tetesan hujan menetes dan api beterbangan, tetapi ada kekuatan misterius yang tak terlukiskan yang menyapu, perlahan membentuk bayangan hitam yang sedikit ilusi. Santo, Senior Saint King, Raja Naga Emas. Kemunculan kembali para pahlawan yang telah lama meninggal mengejutkan banyak orang. Di mana Xiao Yan? Sampai semua pembangkit tenaga listrik yang telah menghilang kembali, keempat gadis itu akhirnya tidak bisa menahan pikiran mereka dan berseru. Mendengar kata-kata itu, semua orang melihat ke celah di langit yang akan menutup dan tertawa, bocah bau ini beruntung, dia benar-benar melangkah ke alam itu. Lalu kenapa kamu tidak mencobanya? Hei, uhuk. Setelah waktu yang lama, celah jurang secara bertahap menutup, tetapi pada saat terakhir penutupan, seorang pria yang dipermalukan berdiri di udara, dan ada suara keras di kekosongan di sekitarnya, dan dia tampak sangat malu. Xiao Yan, Tuan Xiao, Dewa Kaisar Api. Suara yang kuat bergema selama 9 hari seperti karnaval sungguhan. Kemana saja kamu dan mengapa kamu butuh waktu lama untuk kembali? Kamu tidak tahu bahwa Sister Yunyun dan Sister Suner sedang sekarat karena kecemasan. Mu Yingying cemberut. Setelah Mu Yingying mengatakan ini, ketiga gadis itu memiliki mentalitas yang acuh tak acuh, dan rona merah tidak bisa membantu mengalir keluar dari wajahnya yang cantik, dan kekhawatiran di hatinya benar-benar tersapu. Merasakan gerakan 4 wanita di depannya dan kesaksian orang lain, Xiao Yan mengguncang debu di pundaknya, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, maaf, saya terlambat. Namun, tidak ada yang menemukan bahwa debu di pundak Xiao Yan, apakah itu sifat kekuatan atau tingkat keagungan, jauh dari sebanding dengan dunia 1000 besar hari ini. Mungkin itu adalah kekuatan eksklusif, dari para dewa yang berperang.
Mungkin kekuatan lain yang lebih kuat. Keempat gadis itu saling memandang, dan kemudian ketiga gadis itu mengangguk kepada Sun Er bersama-sama, seolah-olah untuk mendorong yang terakhir. Pada saat yang sama, Sun Er tersenyum pelan, tubuhnya yang halus dan lembut berjalan perlahan dengan langkah lotus. Dia datang ke sisi Xiaoyan dalam beberapa langkah, dan kemudian mengulurkan tangan kecilnya yang halus dan lembut. Wajahnya yang lembut tersenyum, bulan sabit. Dia dengan lembut menyentuh posisi Xiaoyan. Pahlawan besar, selamat datang di rumah. Sudah lebih dari setahun sejak pertempuran asli kedua dewa. Setelah Xiaoyan dan orang kuat lainnya kembali dengan kuat, hanya butuh setengah tahun untuk mengembalikan dunia dakian yang tandus ke keadaan semula dengan kecepatan geometris. Di bawah premis ini, di wilayah yang tak terhitung jumlahnya, kekuatan sekte yang muncul dari udara tipis seperti jamur setelah hujan, terus-menerus menghiasi kemakmuran dunia dan bertahan untuk waktu yang lama. Untuk kemunculan sekte-sekte kekuatan ini, wilayah api tak berujung tidak memiliki jejak campur tangan sedikit pun, dan masih mempertahankan status transendennya. Banyak kekuatan dan makhluk juga mempertahankan penghormatan tertinggi terhadap wilayah api tak berujung. Dengan kecerdasan mereka, secara alami tahu hubungan yang hebat. Bagaimanapun, Xiaoyan saat ini adalah pembangkit tenaga dewa pertempuran sejati. Hanya sebagai Xiaoyan, ia memiliki beberapa hal yang patut ditiru di punggungnya. Apakah itu status apoteker tingkat dewa atau master formasi pertempuran tingkat dewa, cukup untuk menyebabkan kegemparan nyata. Dan jika bukan karena fakta bahwa bahan pemurnian pil tingkat dewa tingkat 10 sangat keras, kemampuan Xiaoyan sudah cukup untuk membuat dewa pertempuran dunia saat ini, bukan hanya satu. Wilayah api tak berujung hari ini telah menjadi area inti dari dunia seribu besar. Dalam beberapa hari terakhir, dengan pengumuman puncak wilayah api tak berujung, semua masalah dalam Perang Dunia Seribu hebat telah diselesaikan, dan sekuel yang tersisa dari serangkaian pertempuran seribu besar dunia akhirnya diselesaikan, sehingga tempat ini menjadi penuh warna dan semarak. Anda telah mendengar, sepertinya pemimpin aliansi Xiao akan mengadakan upacara pernikahan dengan 4 gundik di wilayah api tak berujung. Persetan, 4 wanita cantik, pemimpin aliansi Xiao benar-benar beruntung, batuk, pria heroik. Di area kebakaran yang tak berujung, di pusat kota yang panjang, orang-orang datang dan pergi, dan ada beberapa rumor. Tentu saja, di mata pejalan kaki, masih ada semacam pemujaan buta untuk Xiaoyan. Mendengar ini, 3 wanita dengan penampilan berbeda di antara kerumunan tiba-tiba mendengus. Alis mereka berkerut, seolah-olah sedikit cemburu, dan mereka tidak bisa tidak mempercepat dan berjalan menuju pusat kota. Ayo pergi, masuk dan duduk. Melalui kota Endless City yang sibuk, dia langsung pergi ke markas Endless Fire Territory, dan salah satu dari 3 wanita berbicara lebih dulu. Wanita yang dipimpin oleh baru saja selesai berbicara, tetapi 2 wanita di sampingnya mundur sedikit, tampak ragu-ragu. Kenapa, tidak berani pergi? Orang itu sengaja pergi ke medan perang kuno untuk menyelamatkanmu dengan sia-sia. Biarkan aku memikirkannya, ketika dia kembali hari itu, luka di tubuhnya seharusnya sesuatu di medan perang kuno, kan? Pada saat ini, gadis yang berbicara lebih dulu juga tersenyum dengan tangan di belakang, seolah-olah dia bisa melihat melalui pikiran yang terakhir. Saudari Xiao Yixian, jangan mengolok-olok kami. Du Qifei dan Yueru disebutkan demikian oleh peri dokter kecil, dan segera tersipu di wajah dingin mereka. Tapi sekarang suasana hati mereka juga dari biji-bijian. Setelah semua, mereka memiliki beberapa kasih sayang dengan Xiaoyan di awal, dan sekarang mereka bertemu lagi, tidak dapat dihindari untuk menyentuh adegan. Ayo, masuk dan duduk. Tepat ketika ketiga gadis itu berdiri di pintu dengan linglung, suara seperti angin musim semi tiba-tiba terdengar di pintu, membuat beberapa orang gemetar. Saat berbicara, sekelompok tokoh perlahan mondar-mandir ke aula. Untuk sementara, di aula, Yueru, Xiao Yixian, Duo Qifei dan pria kuat lainnya duduk di sekitar aula, melihat Xiaoyan mengenakan pakaian pesta, ekspresi gadis-gadis itu juga sedikit redup. Saya mendengar bahwa pemimpin aliansi Xiao akan menikah hari ini. Kami datang hari ini untuk memberkati pemimpin aliansi Xiao. Du Qifei melihat pemandangan ini, dan tampak sedikit marah, dan segera bangkit dengan mulut cemberut, jari-jari ramping sedikit berkedut, dan sepertinya ada semacam benda berharga yang keluar dari cincin di atasnya. Dia awalnya berpikir bahwa melihat Xiaoyan lagi, dia bisa memperlakukannya dengan hati yang normal,
tetapi hubungan cinta tidak begitu mudah. Dia hanya meninggalkan hadiah ucapan selamat dan pergi lebih awal. Karena Anda semua ada di sini, biarkan saya memberitahu Anda sisanya. Paradise Lost adalah surga para dewa. Yuan Tian dan Xuandi pada awalnya adalah penjaga alam ilahi dan pil tingkat dewa di dalamnya. Tanpa diduga, Xuandi tiba-tiba memiliki hati yang aneh dan mencuri pil tingkat dewa dari Paradise Lost tanpa otorisasi obat. Pil racun tingkat dewa, memenjarakan dewa bunga, dewa bulan dan pembangkit tenaga listrik lainnya di dunia seribu besar, dan kemudian menciptakan medan perang kuno, merebut keilahian semua orang, dan menyerap semua keilahian di seribu besar dunia. Dengan demikian dan Yuan Tian Fighting, mencoba mencaplok Paradise Lost dan menjadi dewa pertarungan selama berabad-abad, hanya untuk dikalahkan oleh Yuan Tian pada akhirnya, dan itulah yang terjadi selanjutnya. Dan peringkat dewa pertempuran, menurut pemahaman saya saat ini, tampaknya dibagi menjadi kelas atas, menengah dan bawah. Bahkan orang yang kuat seperti Yuan Tian hanyalah dewa pertempuran peringkat menengah, dan masih tidak dapat bersaing dengannya, perpaduan dari begitu banyak dewa. Tanah misterius, dan kemudian ada adegan berikutnya. Tapi sekarang, medan perang kuno telah diselesaikan, dan para dewa dan dewi seperti dewa bunga dan dewa bulan telah diasuh oleh saya dengan kekuatan melawan dewa. Saya percaya bahwa mereka akan muncul kembali di dunia dalam waktu dekat, masa depan, dan warisanmu juga akan menjadi lebih kuat, lancar. Melihat semua orang yang hadir, suara hangat Xiaoyan melewati telinga semua orang, menyebabkan keraguan terakhir di hati semua orang benar-benar hancur. Tetapi untuk menyelesaikan medan perang kuno, Xiaoyan menghabiskan waktu 1 tahun setelah mengalahkan Xuandi. Pemimpin Xiao, waktu yang baik telah tiba, saatnya untuk berangkat. Setelah beberapa saat, saudara laki-laki Mu Yingying, Yan Qi, melangkah ke aula, dan suara lembut itu penuh dengan kelegaan. Xiaoyan perlahan pergi, pusat area api tak berujung dihiasi dengan lampu, dan sepertinya dia bisa melihat upacara pernikahan yang luar biasa dari 4 wanita cantik dengan mahkota Phoenix, dan pahlawan yang menyelamatkan dunia di altar yang tak berujung. Pernikahan yang megah berlangsung perlahan, tetapi pada saat terakhir, di langit yang semula cerah, kekuatan mengerikan tiba-tiba mulai berkumpul. Golum, fluktuasi seperti itu. Pada saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya tampaknya lupa bernapas menatap langit dengan ekspresi kusam. Dalam sekejap, masa energi yang agung dan menakjubkan tiba-tiba menukik turun dari atas langit dan bumi. Kekuatan murni yang terkandung di dalamnya tampaknya berkali-kali lebih menakutkan daripada kekuatan di dalam Xiaoyan, dewa pertempuran. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, itu hanya perasaan naluriah dari makhluk yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya melampaui dewa yang bertarung. Di luar dakian, ini untuk dunia besar. Tempat itu mungkin merupakan asal dan akhir dari segalanya. Yun Qi sepertinya secara naluriah merasakan sesuatu, dan tangan giok itu dengan tenang mengangkat, menghilangkan kekuatan menakutkan itu sesuka hati. Akhirnya, adalah awal yang lain. Merasakan kemunculan mutasi itu, Qi dan darah Xiaoyan tiba-tiba melonjak, seolah-olah dia telah dipanggil untuk waktu yang lama. Seiring waktu, dia melihat ke kejauhan, dan sepertinya melihat beberapa gambar berharga dari kelompok cahayanya, tetapi protagonis dalam gambar itu bukan lagi dirinya sendiri, dan tempat itu adalah Daewo. Awal dan akhir dari semua masalah. Munculnya kekuatan semacam ini mungkin hanya sebuah panggilan untuk membangunkan. Waktu seperti pesawat ulang-alik, waktu seperti panah, potongan langit dan bumi ini masih melanjutkan legenda abadinya.